Ya, halo Warta People, ketemu lagi dalam Warta Bicara. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang nih berkaitan dengan istilah ekonomi, inflasi gitu. Tapi ini istilah akan kita kenalkan kepada Warta People untuk lebih mengenal apa yang harus kita ketahui berkaitan dengan inflasi, karena biasanya berdampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Misalnya harga beras naik, harga ayam naik. Nah, persoalan itu akan kita bahas dengan Kepala Bulog, tepatnya pimpinan wilayah Perum Bulog untuk kantor wilayah Kalimantan Tengah, Bapak Budi Cahyanto. Bapak, selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi Ibu, selamat datang. Oke, Bapak. Terima kasih sudah diundang. Bapak, kita ngobrol-ngobrol tentang inflasi ya, tapi sebelum itu kita mau tahu dulu deh Pak, mau kenalan apa sih yang jadi tugas, tanggung jawab, kewenangan Bulog, Badan Urusan Logistik. Ya. Baik, jadi Bulog itu sekarang sebenarnya namanya Bulog, bukan badan lagi. Udah lagi. Jadi sekarang sudah jadi BUMN, di bawah Kementerian BUMN dalam bentuk perusahaan itu namanya Perusahaan Umum Perum. Itu sejak tahun 2003, jadi Bulog sudah menjadi Perum. Nah, dalam penugasan yang terakhir itu sejak ada letter of intent dengan IMF, itu Bulog hanya diberikan tugas itu hanya dua, beras dan gula pasir. Terus perkembangannya ke sini, kemudian juga ada pembahasan ulang dengan IMF. Akhirnya Bulog hanya ditugaskan untuk mengurusi beras saja. Oke. Nah, sampai dengan hari ini sebenarnya sudah ada ketentuan dari pemerintah sejak ada Undang-Undang Pangan tahun 2012 bahwa Bulog itu dilibatkan dalam penanganan 12 pangan pokok. Kemudian juga turunannya keterkaitan dengan keputusan presiden dan lain-lain, itu juga Bulog kemudian dilibatkan dalam penanganan kurang lebih hari ini sudah ada 3, yaitu beras, kemudian ada jagung, terus kemudian ada gula pasir. Nah, untuk terkaitan ini kan barangkali mungkin lebih clearnya bahwa kaitan misalnya dengan kebijakan pangan pemerintah, apa upayanya pemerintah terkaitan dengan penugasan kepada Bulog. Ini dalam kaitan dengan beras itu kita melaksanakan tugas yaitu mendistribusikan bantuan pangan. Kita sudah melaksanakan bantuan pangan itu dari sejak tahun 2023. Itu sebanyak 9 kali penyaluran, ada 9 bulan yang kita salurkan. Terus kemudian untuk tahun ini kita sudah 6 bulan kali penyaluran, dari bulan Januari sampai dengan Juni. Terus kemudian nanti ditambahkan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Oke. Nah, terus kemudian masih terkait dengan beras juga, kita setiap hari, setiap waktu, sepanjang tahun kita diberikan tugas untuk melaksanakan pengendalian harga beras melalui program SPHP namanya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi ini Bulog diberikan tugas untuk mendistribusikan beras milik pemerintah, namanya beras CBP, cadangan beras pemerintah, untuk bisa tersedia di semua pasar, terjangkau oleh masyarakat, ada setiap hari. Nah, khusus di Kalimantan Tengah ini harganya kalau untuk SPHP itu di depan gudang Bulog di 11.300, sementara dengan eceran tertinggi itu di 13.100. Nah, sedangkan kalau untuk bantuan pangan tadi itu gratis sifatnya. Jadi memang ada dua tugas yang hari ini diberikan pemerintah kepada Bulog, yaitu terkait dengan beras, yaitu SPHP dan bantuan pangan. Kalau untuk produk pangan lain sampai dengan hari ini belum ada penugasan tambahan. Namun demikian, karena memang Bulog adalah perusahaan milik pemerintah, kami juga termasuk di dalam anggota tim pengendali inflasi nasional. Kami yang di daerah termasuk di provinsi juga menjadi anggota dari tim TPID, sehingga ya ketika misalnya ada potensi kenaikan harga pangan atau mungkin ada pada saat yang sama bahkan justru sudah ada kenaikan harga pangan, itu kita juga berusaha untuk mengupayakan pengendalian. Gitu. Jadi sementara itu tugas Bulog hanya untuk beras saja, tapi kita
juga laksanakan untuk yang pangan lainnya. Jadi ketika ada potensi kenaikan harga pangan itu sudah jadi antisipasi Iya. Bulog Pak ya. Betul. Nah itu ada peak seasonnya nggak Pak? Ada musim-musimnya nggak kayak tengah-tengah tahun saat ini? Sebenarnya memang betul yang namanya inflasi ini kan kalau boleh dibilang kan kenaikan harga barang atau penurunan nilai mata uang. Memang ini anomali ya terutama untuk tahun-tahun yang sejak adanya perubahan iklim ekstrim, terutama ada El Nino dan lain-lain yang mulai terjadi di tahun 2022. Dan ini kan semua negara produsen pangan itu mengalami hal yang sama, termasuk di Indonesia. Saya ceritakan sedikit misalnya ya, kalau dulu itu bisa diperkirakan, misalnya ketika masuk bulan Maret, April, Mei itu waktunya harga beras itu akan turun karena panen raya. Karena panen. Iya. Terus kemudian nanti mulai bergerak di bulan Juni, Juli itu sudah mulai ada kenaikan sedikit, misalnya beras ya, saya bilang beras. Dan nanti kalau sudah bulan Agustus, September itu kemudian turun lagi karena panen kedua. Nah menjelang akhir tahun, Oktober, November, Desember sampai ke Januari, Februari itu biasanya juga mengalami kenaikan. Nah ini kan kalau misalnya kita bicara momennya karena panen berlangsung harga turun, sudah nggak panen harga akan naik. Tapi juga ada tambahan misalnya hari raya keagamaan. Terus kemudian juga nanti ada gejala lain misalnya Natal, Tahun Baru, itu juga permintaan akan tinggi. Itu semua awalnya bisa dibaca. Tapi hari ini memang sedikit anomali. Nggak bisa dideteksi Pak ya? Nggak bisa diprediksi. Karena misalnya begini, saya bisa mengatakan bahwa produksi di Indonesia saat ini padi, beras, itu memang relatif agak turun dibanding tahun-tahun sebelum tahun 2022. Tahun 2021 dan ke belakang. Produksinya memang sedikit agak menurun, itu akibat dari pemanasan global panas. Jadi El Nino yang berkepanjangan sehingga mungkin debit air kemudian turun, kemudian juga pengairan di sawah jadi kemudian tidak semestinya, ya, akhirnya produksi menjadi turun. Dan kemudian juga barangkali juga sampai dengan hari ini seperti alih fungsi lahan dan lain-lain. Itu mungkin barangkali juga belum bisa ditutup dengan adanya pembukaan lahan baru. Sementara konsumsi kan sifatnya naik terus dengan bertambahnya penduduk dan lain-lain. Hal ini yang barangkali mungkin khusus tadi saya bicara beras, inflasinya barangkali lebih agak perlu effort khusus lah. Sehingga kenapa pemerintah kemudian membaca ini dan menugaskan kepada Bulog untuk melaksanakan stabilisasi sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi tidak kemudian ketika ada naik, kemudian operasi pasar enggak. Tapi betul-betul yang sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya. Iya. Seperti juga kalau masyarakat di Kota Palangkaraya, kalau Warta People mau jalan-jalan ke kantor Bulog, di samping kantor tuh dijual ini Pak ya, pangan-pangan yang memang dibutuhkan seperti Bapak sampaikan tadi, beras gitu ya. Dengan harga yang juga kompetitif, nggak beda juga sama harga di pasar, dengan kualitas juga nggak kalah dengan beras premium. Betul. Oh iya Pak Budi, ini kan Bulog nih kemarin sempat kedatangan RI1, Pak Presiden mampir ke sini. Nggak semua tempat bisa didatangi sama Pak Presiden Joko Widodo. Apa sih yang jadi perhatian Pak Presiden sehingga kemudian datang ke Bulog? Iya, jadi awal itu beliau datang itu mendadak. Ngagetin juga ya? Iya, ngagetin juga. Dan kami persiapannya hanya 1,5 hari. 1,5 hari. Tapi alhamdulillah semua lancar dan kebetulan saya mendampingi beliau langsung. Dan ya mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa kaitan beliau datang itu adalah untuk secara simbolis menyerahkan bantuan pangan. Beliau menanyakan kepada masyarakat apakah memang ini ada manfaatnya, terus kemudian kualitas dari beras itu sendiri seperti apa. Dan alhamdulillah sih masyarakat memang merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan karena di satu sisi kan gratis, terus kemudian ketika ditanya kualitas juga ya alhamdulillah kualitasnya kan bagus. Ya tidak ada keluhan sama sekali lah. Jadi penyalurannya lancar, kemudian juga memang bermanfaat untuk masyarakat dan kemudian masyarakat ditanya sama beliau apakah mau lanjut. Jadi akhirnya ya karena memang beliau sudah memutuskan untuk dilanjutkan nanti bulan Agustus, Oktober dan Desember. Jadi Pak Presiden juga sempat ngobrol dengan masyarakat. Dan beliau menyampaikan untuk masyarakat tetap harus tenang karena ya pemerintah
tetap memperhatikan masyarakat untuk bagaimana upaya mencukupi kebutuhan, karena memang ini beras kan makanan pokok kita masyarakat Indonesia. Jadi stok Bulog itu di 1,7 juta ton Itu sudah seluruh mencukupi. Indonesia. Sudah Sangat ada di mencukupi Indonesia. ya Pak ya. Iya. Jadi nggak usah panik buying, nggak usah aksi Nggak borong, perlu, nggak usah pakai iya. nimbun-nimbun. Iya, Nanti malah itu memicu harga di pasar jadi Betul. mahal, Iya. stoknya malah berkurang gitu. Betul. Jadi Bulog pun memastikan konsumsi cukup Iya. untuk kebutuhan masyarakat. Dan di mana-mana beliau hadir di Bulog juga menyampaikan hal yang sama, bahwa stok Bulog kuat, artinya stok nasional ini cukup, tidak perlu masyarakat melakukan panik buying dan lain-lain. Artinya di semua tempat merata, karena di semua tempat itu ada gudang Bulog, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pesan beliau begitu. Ya, mending simpan di gudang Bulog aja pada simpan di rumah, Iya. numpuk malah jadi kutu beras Iya, yang banyak betul. muncul ntar. Baik, selain Pak Presiden juga mengapresiasi apa yang Bulog terutama untuk wilayah Kalimantan Tengah lakukan, di Rut per Bulog juga hadir Pak ya, Iya. Pak Bayu Krisnamukti. Pak Bayu Krisnamukti. Apa yang jadi arahan beliau Pak untuk Kalimantan Tengah spesifik? Iya. Jadi beliau kan juga tahu bahwa di sini area memang bentangannya sangat luas, sehingga memang punya Tantangan-tantangan sendiri dan ya. kerumitannya sendiri. Tapi beliau karena melihat bahwa ya teman-teman Bulog ini kan memang sudah ada DNA-nya untuk bisa melakukan pengawalan terhadap pengendalian harga Mau beras. medan seberat apapun. Ya, ketersediaannya, kejangkauannya. Cuman saya mengusulkan untuk nanti ada tambahan armada lah paling. Karena ini setiap hari bahkan kami itu menerima pembukaan baru mitra SPHP, kemudian juga ada yang daftar sebagai mitra rumah pangan kita yang nanti akan membantu kita mendistribusi ke seluruh pelosok. Oh, jadi kayak reseller gitu Pak ya? Iya. Jadi semua reseller. masyarakat bisa punya peluang untuk jadi mitra. Iya betul. Jadi Bulog langsung dengan petani penggilingan gitu ya. Nanti masuk gudang Bulog langsung pada resellernya, retailernya. Mitranya itu Jadi tadi. kan harganya pasti lebih murah. Tapi juga itu menjadi satu kegiatan ekonomi baru buat masyarakat. Baik. Itu jadi memudahkan distribusi juga sehingga Bulog sampai ke masyarakat. Betul. Oke, nah Pak, kalau misalnya lihat untuk Kalimantan Tengah, selain tadi tantangan wilayah yang memang luas, bentangannya juga luar biasa gitu. Selama Pak Budi memimpin untuk regional Kalimantan Tengah ini, apa yang mungkin hal berbeda gitu Pak dibanding daerah lain? Karena kan kita tahu Pak Budi kalau misalnya lihat kurikulum vitae-nya, Bapak pernah di Bali, pernah juga di Jawa Timur, pernah juga di kantor pusat. Iya. Ya memang apa ya, saya melihat bahwa terkadang juga tantangannya itu memang keterkaitan dengan tadi luasnya Lokasi, yang luar Pak, biasa. ya. Jadi ketika misalnya kami ngangkut bantuan pangan atau mungkin SPHP, itu kadang kan dari darat, kemudian sungai, dan sungainya bisa 5 jam, terus kemudian nanti darat lagi. Jadi betapa apa istilahnya penduduk kita ini sifatnya komunal, jadi terpencar-pencar yang memang belum terhubung lah. Tapi meskipun demikian ya apa ya, karena selama ini juga apa namanya koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait juga baik gitu ya, terutama misalnya dengan dinas apa namanya pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ini lagi kami coba nanti ke depannya apa namanya BUMDes maksud saya, BUMDes itu, ya. BUMDes itu nanti akan kita tawari menjadi salah satu retailer kami. Sehingga nanti di satu sisi Bulog tujuannya satu, agar produk pangan murah ini bisa nyampe ke pelosok Kalimantan Tengah dengan bantuan BUMDes tadi. Tapi juga BUMDes bisa lebih berdaya, lebih bisa menjalankan kegiatan ekonomi. Iya, apalagi ini makanan pokok orang Indonesia. Orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan, walaupun banyak pengganti karbohidrat lainnya. Tantangan secara umum Kalimantan Tengah ini transportasi lah. Transportasi. Iya, karena memang sangat luar biasa luas. Bahkan mungkin terluas di Indonesia sekarang. Iya, setelah IKN-nya udah enggak, Papua juga udah Papua pecah-pecah sudah gitu pecah. ya. Jadi kemudian Kalimantan Tengah jadi daerah terluas. Baik. Oke, Pak, tadi kita di awal ngomongin inflasi. Inflasi sebenarnya apa sih gambaran inflasi ini untuk masyarakat lebih mudah mengerti dan memahami? Iya. Jadi secara umum ya inflasi itu kan boleh dibilang kenaikan harga, harga karena ini kaitan Bulog ya harga pangan. Atau penurunan nilai mata uang rupiah dalam hal ini. Jadi sebenarnya inflasi itu punya 3 hal yang harus dipahami. Pertama, bahwa inflasi itu terpengaruh oleh apa namanya
administer price, jadi harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Misalnya BBM, tarif dasar listrik, terus kemudian LPG dan lain-lain. Ada harga jadi eceran tertingginya yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Betul. Jadi ketika misalnya pemerintah membuat kebijakan harga LPG naik, nah itu bisa berdampak terhadap inflasi. Karena kan itu semua butuh gas kan sekarang gitu. Betul. Atau minyak BBM misalnya naik, nah akhirnya ikut naik. Nah terus kemudian yang kedua adalah volatile food. Volatile food itu ya bahan pangan yang mengalami volatile atau mengalami ketidakstabilan. Terus kemudian inflasi inti, core inflation. Core inflation itu misalnya keterkaitan misalnya dengan tiket pesawat dan lain-lain. Terus kemudian ada rokok segala macam. Pokoknya yang kaitannya dengan inflasi inti yang misalnya harga emas dan lain-lain, tiket penerbangan dan lain-lain. Nah semua itu yang bisa dikendalikan pemerintah kan sebenarnya ada dua. Pertama administer price dan kemudian volatile price. Nah dalam kaitan ini Bulog itu berfungsi untuk mampu mengendalikan dari sisi volatile food-nya. Kan seperti yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya secara umum pangan itu selama ini bisa dilihat kapan dia akan mengalami kenaikan. Momen tertentu dia akan naik. Bisa baca gitu ya. Sudah terbaca. Tapi memang ya itu tadi kondisi iklim global yang itu sedang juga tidak baik akhirnya jadi mempengaruhi. Saya ilustrasikan misalnya begini. Ketika misalnya Indonesia mengalami El Nino, dampaknya terhadap penurunan produksi. Kemudian misalnya di pasar internasional karena memang semua mengalami hal yang sama, Pakistan misalnya itu melarang ekspor beras menir yang biasa dikonsumsi untuk misalnya pakan ternak atau untuk misalnya tepung beras. Nah perusahaan-perusahaan tepung beras di Indonesia yang biasanya ngambil berasnya dari Pakistan, ketika Pakistan melarang ekspor, dia ngambil dari menirnya Indonesia. Misalnya jumlahnya kalau saya lihat data di Kementerian Perdagangan itu sampai hampir 350.000 ton. 350.000 ton itu yang biasa dia ambil dari Pakistan, itu nggak bisa ngambil, akhirnya ngambil dari Indonesia. Menir yang tadinya tidak diambil oleh perusahaan tepung beras, ini tiba-tiba jadi langka karena diambil mereka kan. Ya ketika langka akhirnya menir laku di pasaran. Ketika menir laku harga beras ikut naik. Jadi betapa sebenarnya Indonesia itu nggak bisa sendirian. Memang betul bahwa kenaikan harga dunia akan sangat mempengaruhi terhadap kenaikan harga di bahkan ketika misalnya saya bicara misalnya sekarang misalnya kondisi The Fed misalnya mempertahankan suku bunga, dolar ditarik, inflasi rupiah naik, rupiah tertekan, kemudian nilai tukarnya juga menjadi merosot, akhirnya emas yang jadi korban. Bukan maksud saya jadi korban tuh daripada saya harus investasi, harus nabung di bank, nilai rupiahnya, mendingan saya beli emas. Jadi akhirnya betapa semua itu mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia itu terpengaruh oleh iklim dunia, termasuk juga pangan. Jadi ketika misalnya gula pasir di dalam negeri misalnya sudah cukup baik, ketika di luar negerinya perdagangannya kecil, itu akan sangat terpengaruh juga di Indonesia. Betapa semua saling terkait, punya keterkaitan satu sama lain, tapi tidak usah khawatir kita sebagai rakyat jelata gitu Pak ya. Kalau Warta People juga nggak perlu khawatir karena pemerintah sudah mengantisipasi itu semua dengan bidang-bidang yang punya kewenangan dan tanggung jawab. Kayak misalnya tengah-tengah tahun gini harga buku pasti naik, seragam sekolah pasti naik, harga sepatu sekolah juga pasti naik karena tahun ajaran baru. Pak, kita tadi ngomongin beras nih Pak ya. Ini gak cuma beras dan juga gula pasir yang jadi tanggung jawab Bulog. Nih sudah ada contoh di samping kita masing-masing. Ini produk yang dijual sama Bulog. Iya, jadi beras itu kita ada beberapa jenis. Pertama yang kita punya itu beras CBP namanya, cadangan beras pemerintah. Yang kita gunakan itu ada banyak juga peruntukannya. Pertama untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Terus kemudian ada beras yang untuk bantuan pangan yang gratis untuk masyarakat. Terus kemudian juga kalau ada bencana kami juga siapkan. Salurkan ya. Ada juga untuk yang kita simpan karena memang diminta oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, namanya beras CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah. Terus kemudian juga ada untuk ASN pusat, TNI Polri kami juga siapkan. Itu juga disalurkan ya. Iya.
Terus nanti kalau misalnya ada apa namanya kira-kira mungkin ada bantuan luar negeri yang mungkin dilakukan oleh mungkin yang dekat dengan luar negeri Jakarta atau mungkin Medan, peruntukannya CBP itu untuk itu. Oke. Nah terus kemudian jenis beras yang kedua itu ada beras premium. Kenapa kami harus premium juga? Karena kita paham bahwa preferensi masyarakat kita itu sudah mulai berubah. Yang dulu mungkin zaman kita kecil, kita mau makan beras dengan jumlah butir patahnya banyak. Gitu. Kalau sekarang enggak, masyarakat sekarang itu lebih menyukai yang butirnya utuh-utuh. Utuh ya. Iya, jadi kelasnya premium. Nah kalau kemudian Bulog hanya punya beras medium, kita kan nggak bisa ikut mengendalikan beras premium. Betul. Di satu sisi beras premium ini untuk kegiatan bisnis karena Perum Bulog kan juga boleh bisnis komersial. Tapi ya kami juga diminta untuk ya bagaimana caranya untuk bisa tetap menjual beras premium, tapi juga manfaatnya untuk mengendalikan harga itu sendiri. Jadi ketika misalnya beras medium itu langka, yang ada premium. Nah kalau operasi pasarnya hanya medium kan sepertinya juga akan sulit turun, karena kan tidak menyesuaikan dengan preferensi apa yang terjadi di pasar. Sehingga memang yang kami lakukan memang upayanya adalah dengan beras premium. Nah beras premium di Provinsi Kalteng ini spesial, Mbak. Spesialnya gimana? Jadi kami sendiri diberikan tugas oleh Pak Gubernur, oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah. Jadi punya stok juga di kami. Jadi kami laksanakan operasi pasar atau kegiatan pasar murah sesuai dengan lokasinya petunjuk dari provinsi. Misalnya kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk kita salurkan ke masyarakat. Baik. Dan harganya juga sangat terjangkau. Wah, sehingga di satu sisi kami punya dua senjata. Satu senjata dari kantor pusat, pemerintah pusat berupa beras CBP, tapi juga provinsi kami punya senjata beras premium. Baik. Nah, Pak Budi tadi sampaikan untuk cadangan nasional ada 1,7 ton ya, Pak? 1,7 juta ton. Jadi nggak usah khawatir. Untuk Kalimantan Tengah? Ya, Kalimantan Tengah sendiri sekarang stoknya kurang lebih ada 17.000. Dan itu sudah tersebar merata di seluruh. Dan itu mencukupi untuk mencukupi kira-kira kebutuhan 3 bulan. 3 bulan ke depan. Karena bagi kami ya di satu sisi karena memang gudang sudah penuh, ya kurang lebih kapasitas sekitar 29.000 sih. Tapi saya pikir dengan 17.000 itu kita masih terus didatangkan. Kemarin kami ajukan lagi 7.500 dan itu revolving. Biar berasnya selalu fresh juga. Oh, jadi jangan sampai yang kutuan-kutuannya sampai yang enggak akan terjadi dan tidak akan ada di situ. Iyalah, kita cegah karena kita juga ada perlakuan untuk mencegah hama penyakit itu dengan fumigasi, spraying di dalam. Oh, ada treatmentnya. Jadi daripada ini ditumpuk beli berkilo-kilo taruh di rumah, malah harusnya ada batas konsumsinya berapa lama nih Pak kalau untuk di rumah kita? Ya, sebenarnya kalau untuk asal kadar airnya baik itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, cuman kalau 6 bulan mungkin sudah keluar kutu ya, karena kan kutu kan telurnya kan terbawa di butiran beras. Iya, jadi kalau di gudang Bulog udah dengan perlakuan khusus, khusus itu pasti aman. Jadi masyarakat cukup lah mungkin 1 bulan, kebutuhan 1-2 bulan. Iya, apalagi toh juga harganya tidak yang fluktuatif naik sekali, tidak naik harga sih, berubah harga Pak ya. Tapi kalau gudang Bulog untuk wilayah kita di mana aja sih Pak? Kita ada 14 kabupaten kota ya. Kita ada 8 kabupaten kota, 8 kabupaten saja, termasuk kota Palangkaraya. Yang ada aja ya, berarti di Palangkaraya, kemudian ada di Sampit, ada di Kapuas, Muara Tewe, Pangkalan Bun, terus kemudian ada di kabupaten induk Pak ya. Terus kemudian ada di mana lagi ya? Daerah-daerah Kota Waringin Timur ke sana Pak ya. Buntok juga ada. Ada di Barito juga jadi lengkap. Semuanya lengkap untuk menangani wilayah Kalimantan. Dan itu masih terjangkau lah, jaraknya masih cukup terjangkau. Kalaupun misalnya nanti kami melihat mungkin ada kaitan dengan harga transport yang mungkin terlalu tinggi sehingga SPHP berisiko akan melampaui HET pemerintah, ya kita upayakan untuk nanti sewa aja. Sewa gudang sewa nanti saya pikir itu efektif untuk kita bisa membantu penyebaran beras SPHP. Ini juga ada HET-nya, harga eceran tertingginya Pak ya? Iya, pemerintah ada HET-nya. HET-nya medium kan di 13.100. 13.100 rupiah per kilogram. Per kilogram. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk beras murah dari beras SPHP-nya Bulog ini diecer dengan harga tertinggi di 13.100 per kilo.
Kalau ada yang lebih dari itu 13.500 gitu Pak? Iya, nggak boleh lah, nggak boleh. Ya boleh dilaporkan ada Oh apa namanya? ada kayak posko ataupun nomor Ada call centernya. call centernya. Iya, Kalau nanti yang bisa nakal-nakal dilaporkan. bandel-bandel gitu. Betul, nanti kita hentikan. Sering gitu Pak? Sering atau pernah Ya atau malah ada belum lah ada? beberapa. Ada beberapa yang agak cari Iya. keuntungan gitu ya. Iya. Cukup. Memang yang agak susah nih yang online. Oke. Kan kadang-kadang ada yang online. Gitu. Tapi Jadi kalau bisa dihentikan izinnya untuk Iya, maksudnya tidak kita ajak untuk menjadi retail. tidak Karena sebenarnya kan kalau kita bicara ini sebagai kaitan dengan misalnya usaha baru buat masyarakat, ini kan cukup menjanjikan. Jadi selisihnya itu dari mulai ngambil kan 11.300 ke 13.000 itu kan ada 1.800 rupiah. Nah itu kan di dalamnya sudah ongkos angkut dari gudang kami ke tempat usahanya. Baik. Nah kalau gitu para mitra atau retail yang ada untuk wilayah Kalimantan Tengah itu sudah cukup mencukupi atau sebenarnya masih peluangnya masih banyak? Iya masih banyak. Kita perlu menyebarkan lagi. Apalagi mereka yang ada di kabupaten terjauh. Iya. Makanya tadi saya bilang kemungkinan kami akan membuka kerjasama dengan bumdes yang ada. Bumdes itu aja yang diberdayakan ya. Badan Jadi usaha masyarakat desa. di mana yang walaupun seperti jauh kayak gimana bisa mendapatkan beras SPAP cukup datang ke bumdes yang ada. Apalagi tadi ada selisih harga Rp1.800 per kilogram, kalikan saja ada berapa ribu kilogram yang disiapkan gitu. Keuntungannya cukup menjanjikan lah kalau dalam bisnis retail bagi masyarakat ya yang Oke. Nah, kalau bicara inflasi sebenarnya tidak hanya tadi Bapak sampaikan ada komoditas-komoditas tertentu. Kalau untuk Kalimantan Tengah tuh biasanya identik sama harga cabai, harga ayam ras, harga bawang merah gitu. Itu pasti jadi penyumbang inflasi gitu Pak. Nah, mungkin bisa komentar terkait itu. Iya, memang gini ya. Kalau misalnya bicara bawang, memang saya sudah survei sendiri bahwa bawang merah itu memang tidak bisa diproduksi di Kalteng. Ini sulit untuk ditanam di sini. Sulit. Memang harus masuk dari Nusa Tenggara, Brebes yang gitu-gitu ya. Kemarin kebetulan kan karena kita dilibatkan di TPID, jadi sudah membuka peluang untuk kita kerjasama pedagangnya langsung dengan wilayah di Probolinggo. Jadi Probolinggo itu sebagai salah satu wilayah produsen bawang merah itu bisa langsung mengirimkan ke sini. Termasuk juga NTB, wilayah NTB itu bisa langsung ngirim ke Kalteng. Nah kita ini kan pintunya itu kan ada dari Banjarmasin, ada dari Sampit, kadang-kadang juga dari Pangkalan Bungkumai. Jadi memang sangat tergantung dari harga yang ada di luar itu. Memang nggak bisa ditanam di sini karena memang gambut, banyaknya gambut pun susah. Cabai itu hampir 50% lah. Kebutuhan itu dipasok dari luar, terutama dari Banjarmasin. Di sini bisa sih menanamnya Pak ya, cuma untuk kebutuhan sayuran besar. semua bisa di sini. Cuman kecuali itu tadi bawang merah. Bawang putih memang Indonesia juga secara keseluruhan memang kita impor ya, mungkin 80%. Bawang putih itu memang masih impor dengan Cina. Walaupun dengan intensifikasi pertanian ataupun seperti apa lahan pertanian tetap tidak cocok untuk dikembangkan bawang komoditas putih itu Pak ya. Iya, bawang putih mungkin di daerah yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk komoditas seperti ayam, nah ini sebenarnya saya juga masih anomali ya sifatnya tuh. Terkadang misalnya ada kaitan misalnya kenaikan harga jagung karena jagung itu kan 50% dipakai untuk kebutuhan pakannya ayam, telur segala macam. Nah ini kalau jagungnya naik biasanya kemudian ayam dan telur naik. Tapi juga kadang kayak di sini misalnya telur itu kan sebagai alternatif protein. Jadi masyarakat di Kalteng ini seperti kayak sudah tahu paham ketika misalnya jadi sebagai substitusi barang gitu loh. Secara otomatis kayak masyarakat tahu kalau harga ikannya naik, karena ikan kan memang makanan keseharian. Kalau misalnya ikannya pas naik, ya larinya ke telur atau ayam gitu kan. Jadi memang di sini tuh budayanya sudah budaya konsumsi masyarakatnya tuh sebenarnya bisa ketebak. Hanya memang saya meyakini untuk telur dan ayam ini juga masih tergantung dari provinsi lain. Karena itu di Dinas Pertanian itu sedang dibuat apartemen ayam. Wah, udah keren tuh. Jadi udah nggak di kandang ayam lagi. Terus kemudian juga ada rencana pembangunan pakan, pabrik pakan. Jadi nah itu kedepannya lah mudah-mudahan. Kandang ayam sekarang pun udah ber-AC. Mengantisipasi supaya dia nggak mati dalam ribuan ekor. Waduh, memang luar biasa terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah. Tapi memang banyak hal yang memang tidak bisa diproduksi sendiri Pak ya. Tidak bisa disiapkan sendiri. Tapi kalau harga ayam mau harga berapapun ditembus,
pembelinya, pangsa pasarnya itu ada. Ada. Kalau untuk wilayah kita. Iya. Karena memang itu tadi konsumsinya. Iya, betul. Baik, Pak Budi ini nggak terasa ngobrol-ngobrol kita udah mau selesai nih Pak. Wah, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi untuk topik yang Baik, berbeda. iya, siap. Tapi ada 30 detik aja deh Pak Oh, untuk iya. Warta People apa gitu. Baik, ya. Jadi gini, kita kan memang ini di bulan Juli, jadi memang ada potensi kenaikan harga pangan. Beberapa misalnya beras juga ada potensi, terus kemudian gula, minyak, terus kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian ada juga cabai. Tapi saya bisa memastikan bahwa sejauh ini pengamatan kami, keterkaitan dengan beras saat ini stok di pasar umumnya sangat-sangat banyak. Kalaupun ada kenaikan harga mungkin hanya sekitar Rp100 paling maksimal. Tapi kalaupun misalnya itu sudah mulai memberatkan masyarakat, kami pemerintah menawarkan untuk masyarakat bisa kembali ke beras SPHP yang harga eceran tertingginya di 13.100, dan ini kita sediakan sepanjang tahun. Setiap hari ada. Jadi secara umum memang ada kenaikan harga, tapi masyarakat ya tidak perlu panik karena pemerintah pasti punya upaya untuk melakukan pengendalian harga. Jadi mari sama-sama kita mengkonsumsi produk pangan ini sesuai kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan upaya bersama ya inflasi lebih terkendali, harga juga lebih terjangkau. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Budi Cahyanto untuk ngobrol-ngobrolnya. Bersama Pak Budi Cahyanto, pimpinan wilayah untuk Perum Bulog, kantor wilayah Kalimantan Tengah. Sukses Pak ya, dan juga untuk menjaga bagaimana stabilisasi harga pangan. Warta People, kita pamit dulu. Di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam Warta Bicara. Sampai jumpa. Makasih Bapak. Terima kasih.